Halo, selamat malam. Hadirin sekalian dan selamat datang di acara webinar kesehatan yang diadakan oleh WVO World Vegan Organization, IVS, Indonesian Vegetarian Society, VSI, Vegan Society of Indonesia. Saya Meani Halim, moderator webinar yang mendampingi speaker kita pada malam hari ini. Kita kedatangan narasumber seorang profesional ahli di bidang gizi yang telah memiliki pengalaman luas dalam memberikan edukasi dan konsultasi nutrisi. Beliau adalah ahli gizi Rita Sai, seorang ahli gizi yang berdedikasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan diet gizi seimbang nabati untuk mencegah hidden hunger. Mengapa harus seimbang dan bagaimana cara menerapkannya? Jawabannya akan kita kupas tuntas dalam acara webinar pada malam hari ini. Marilah kita sambut beliau dengan hangat ahli gizi kita Rita Sai. Silahkan. Selamat malam, teman-teman sekalian semuanya. Kita mulai ya. Saya langsung share ya. Ya, iya. Suara saya cukup jelas ya. Jelas, Ya. Bu. Selamat malam, teman-teman semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Ya, salam kenal buat yang barusan Tiga kenal. bilang enggak. Kita segera mulai. Topik pada hari ini yang akan kita belajar bersama yaitu menerapkan diet gizi seimbang nabati untuk mencegah hidden hunger. Dalam pembahasan ini kita akan eh, belajar apa itu hidden hunger, ya, kemudian sekilas tentang zat gizi mikro, lalu kemudian diet gizi seimbang nabati, lalu bagaimana menerapkan gizi seimbang sehari-hari. Ya, ini yang paling penting setelah kita tahu, kemudian bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hidden hunger. Hidden itu tersembunyi, ya. Hunger itu kita tahu kelaparan. Jadi hidden hunger itu adalah kelaparan tersembunyi atau kelaparan terselubung, ya. Hidden hunger ini merupakan salah satu dari triple burden of nutrition, yaitu tiga masalah gizi di dunia ini. Yaitu pertama, undernutrition, yaitu gizi kurang, ya seperti stunting, wasting, ya pendek, kurus itu biasa pada anak-anak balita. Ya, kemudian overnutrition, yaitu gizi lebih yang sering kita lihat, yaitu obesitas, kegemukan. Ya, kemudian yang ketiga yang menjadi topik kita pada hari ini yaitu micronutrition deficiency, yaitu defisiensi zat gizi mikro atau yang sering disebut sebagai hidden hunger. Jadi kekurangan zat gizi mikro itu adalah kekurangan vitamin dan mineral yang dapat terjadi tiba-tiba dan bisa tanpa manifestasi klinis. Manifestasi klinis itu adalah kondisi terdapatnya gejala atau tanda. Misalnya nih, seseorang itu pucat, ya, lemah, letih, lesu, ya, sesak nafas, ya, itu gejalanya. Kemudian setelah dicek HB-nya, ternyata HB-nya di bawah normal, misalnya 7. Jadi ada gejala dan ada tanda. Nah, ini kalau kekurangan zat mikro ini bisa kelihatan adanya gejala dan tanda atau tidak kelihatan, ya. Jadi kelaparan tersembunyi ini terjadi karena diet yang tidak seimbang, ya. Di mana tidak terjadi defisit asupan energi karena mengonsumsi makanan yang padat energi tetapi miskin nutrisi. Nah, kita lihat dua anak ini, ya, yang sebelah pasti kita tahu ya, kelihatan kurus sekali, ya, biasa perut buncit. Nah, ini adalah kelaparan kronis yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, sedangkan yang anak yang sebelah itu kita tidak tahu apakah anak ini mengalami hidden hunger atau tidak. Karena kalau kita lihat secara fisik, anak ini normal, ya. Dan ini juga bisa terjadi pada orang dewasa, ya. Ada yang mungkin kurus dan dia juga hidden hunger. Ada juga dia obesitas juga hidden hunger. Jadi bisa terjadi bersamaan. Kita lihat lagi.
Nah, hidden hunger ini penyebabnya kemiskinan, ya, bisa karena miskin, kemudian pilihan makanan yang buruk, lalu kurangnya pengetahuan tentang apa makanan yang paling bergizi dan diet yang sehat. Yang keempat yaitu rantai pasokan makanan. Ya, yang sering terjadi pada kita itu adalah pilihan makanan yang buruk dan kurangnya pengetahuan. Ya, terutama pada orang-orang yang kondisi ekonominya itu menengah ke atas. Nah, tadi kita sebutkan tentang padat energi dan miskin zat gizi. Kira-kira fotonya seperti ini. Misalnya satu piring nasi goreng, nah sayurnya sedikit sekali. Misalnya kalau kita sering lihat, biasa nasi goreng ada apa? 2 potong timun, 1 potong tomat, ya. Lalu 1 daun selada, ya. Ini namanya padat energi, membuat kita kenyang, tapi dalamnya itu tidak mengandung gizi. Gizinya kecil sekali, namanya miskin zat gizi. Nah, demikian juga seperti satu piring, mungkin kita makan mie goreng, itu semuanya mie sedikit sayuran sekali. Nah, ini namanya juga padat energi, miskin zat gizi. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah makanan yang cukup untuk kebutuhan kita, namanya cukup energi. Kemudian padat zat gizi, kaya zat gizi. Kita lihat piring di bawah ini, ya, makanan-makanannya itu bervariasi sekali dan kita bisa lihat makanan yang warna-warni. Nah, apa dampak hidden hunger? Hidden hunger ini berdampak pada penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi anak-anak atau orang dewasa yang mengalami hidden hunger, walaupun tidak kelihatan dia hidden hunger, tapi dia akan cenderung gampang sakit. Imun tubuhnya sangat rendah dan dia sering merasa kelelahan. Nah, juga terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ini terutama pada anak-anak, terutama pada ibu hamil. Biasa itu kalau kurang asupan nutrisi, anak-anak itu yang dilahirkan akan bisa juga terjadi cacat mental permanen. Dan pada kondisi yang berat bisa mengakibatkan kematian. Ya, jadi defisiensi atau kurang zat gizi mikro ini sering sekali bersifat silent. Silent itu diam-diam ya, nggak kelihatan. Dan tidak ada manifestasi klinis, tidak ada gejala, tidak ada tanda. Dan tapi defisiensi dari micronutrition ini dari ringan kemudian sedang kemudian akan mengalami pertumbuhan fisik yang buruk, gangguan perkembangan kognitif, psikomotorik, bahkan anemia, rabun senja, osteoporosis, penyakit jantung, dan peningkatan mobilitas dari penyakit menular pada anak-anak dan juga kanker. Ya, jadi implikasi dari hidden hunger ini sangat luas sekali. Bahkan karena dia jangka panjang itu tidak akan kelihatan orang itu penyakit kronis, tapi awalnya itu karena apa? Nggak kelihatan. Tiba-tiba kita lihat orang di sekeliling kita, loh tiba-tiba sakit serius, ya tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Karena ini dia bersifat silent, jadi nggak kelihatan. Nah, ini sekilas tentang zat gizi mikro. Yang biasa kita tahu zat gizi makro itu kan karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi selain zat gizi makro, ada zat gizi mikro yang kita tahu adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini sangat penting sekali karena memproduksi enzim, hormon, zat lain yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi seluruh aktivitas tubuh dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, ya sampai sistem reproduksi dan sebagainya itu melibatkan banyak sekali enzim-enzim, hormon dan zat lain. Ya misalnya pada saat kita makan, ya yang sering kita tahu adalah hormon insulin kan. Nah, tanpa ada hormon insulin yang membantu untuk memproses gula dari makanan itu, maka seseorang itu akan mengalami diabetes. Bahkan pada saat kita lapar, itu juga ada hormon yang bekerja, hormon ghrelin yang mengirim sinyal ke saraf kita, ini saya lapar, udah lapar, perlu asupan. Nah, ada hormon ghrelin yang bekerja. Pada saat kita kenyang juga ada hormon leptin yang bekerja yang mengirim isyarat bahwasanya udah cukup, asupannya sudah cukup sehingga kita merasa kenyang. Bagaimana kalau hormon-hormon ini terganggu?
maka akan terjadi berbagai masalah penyakit, ya, misalnya obesitas dan lain-lain. Jadi vitamin dan mineral ini berperan penting dalam aspek kesehatan kita secara keseluruhan untuk mencegah penyakit dan untuk sistem imunitas tubuh. Nah, vitamin itu kita lihat ada vitamin larut lemak yaitu ADEK. Gampang ingat ya, AD ya. Nah, vitamin yang larut lemak ini membutuhkan lemak untuk transportasi, untuk mengantar ya. Makanya itu kita juga butuh lemak ya. Kemudian ada vitamin yang larut air yaitu vitamin B dan C. B banyak sekali ya. Dan dua jenis vitamin ini adalah vitamin yang larut air ya. Lalu kemudian mineral. Mineral itu ada mineral yang makro dan mikro. Makro artinya mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya kalsium, fosfor, sulfur, kalium dan lain-lain. Kemudian ada mineral yang mikro. Mikro itu kan kecil ya. Ya misalnya yodium, besi, seng, ya, tembaga dan lain-lain. Kita lihat lagi. Nah, kebutuhan kita setiap orang itu ada di AKG, ya, angka kecukupan gizi yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui saya butuhnya vitamin A berapa, jumlahnya berapa, vitamin D berapa, itu semua ada di sini, ya. Teman-teman bisa cari di browser. Di sana banyak ada beberapa kategori dari kebutuhan bayi atau anak-anak, kemudian laki-laki usianya yang bervariatif dari usia 10 tahun sampai lansia, kemudian untuk perempuan juga, lalu kemudian ibu hamil dan ibu menyusui, ya. Kita lihat ini adalah kebutuhan vitamin, ya. Next ini adalah kebutuhan mineral berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019. Ini yang terbaru ya. Nah, kita bisa lihat nanti urutannya dari bayi, anak, kemudian laki-laki, perempuan dari usia sampai muda sampai lansia, hamil dan menyusui. Nah, ini kita bisa lihat di layar ada kebutuhan kalsium berapa miligram, kebutuhan fosfor berapa miligram, dan seterusnya. Jadi kebutuhan kita itu kita bisa lihat berapa banyak sih agar tidak berlebihan ya atau kurang. Nah, kita lihat ya, resiko hidden hunger pada diet tidak seimbang. Jadi berdasarkan data dari WHO, WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2023, bahwa defisiensi mikronutrisi, zat gizi mikro yang tadi, yang paling umum adalah vitamin A, vitamin D, vitamin B12, zat besi, yodium, dan zinc dengan defisiensi paling tinggi pada yodium, vitamin A, dan zinc. Ya, jadi sebenarnya sama ya seperti diet makanan yang non-nabati, diet nabati yang tidak sesuai dengan diet gizi seimbang juga akan beresiko untuk defisiensi ya. Cuma karena vitamin dan mineral itu kan banyak sekali ya. Jadi pada hari ini karena keterbatasan waktu kita bahasnya tentang satu vitamin dan satu mineral, yaitu yang sering menjadi isu untuk pola makan nabati yaitu vitamin B12 dan zat besi. Nah, vitamin B12 atau biasa disebut dengan kobalamin. Nah, vitamin B12 ini sebenarnya bukan dari hewan ya, tapi ada bakteri pembentuk, yaitu kelompok bakteri dari tanah dan air yang membentuk B12. Kebutuhan harian kita berapa? Berdasarkan angka kecukupan gizi 2019 yang terbaru adalah 4 mcg. Kalau dulu 2,4 ya, tapi yang terbaru, pembaharuan yang terbaru itu 4,0 mcg. Kemudian sifat dari vitamin B12 ini, karena termasuk jenis vitamin B, maka bersifat larut air dan tahan panas sampai pada suhu 210 derajat. Jadi kalau dipanaskan berulang-ulang juga akan rusak ya. Dan ada 4 jenis vitamin B12 yaitu metilkobalamin, 5-deoksinosilkobalamin, kemudian hidroksilkobalamin, cyanokobalamin. Nah, sumber nabati itu terdapat pada
tempe. Nah, cuma tempe itu dari berbagai penelitian sangat bervariasi ya. Kandungan B12-nya itu ada penelitian yang 1,7 per 100 1,7 mcg per 100 gram tempe sampai ada penelitian 3,7 mcg per 100 miligram. Ya, jadi karena yang membentuk tempe itu kan kapang ya, tapi yang membentuk vitamin B12 itu kan bakteri ya. Jadi mungkin tempe itu banyak di Indonesia itu kan terkontaminasi oleh tanah dan air sehingga terbentuklah vitamin B12 sehingga bervariasi. Kemudian makanan fortifikasi B12 ya, kadang bisa kita dapat di susu soya atau sereal. Cuma dari fortifikasi ini juga harus kita perhatikan. Kalau misalnya susu soya, kita ingin mendapatkan vitamin B12, tapi ternyata mengandung gula yang tinggi. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga untuk menjadi sumber B12 ya. Kemudian suplementasi. Ya, biasa suplementasi yang ada di pasaran ada dua jenis, yaitu metilkobalamin dan cyanokobalamin. Jadi kalau teman-teman membutuhkan suplementasi, eh, pilihlah yang jenis metilkobalamin. Karena metilkobalamin adalah jenis B12 yang siap dipakai oleh tubuh. Sedangkan kalau cyanokobalamin itu harus diproses dulu oleh tubuh kita untuk diubah menjadi metilkobalamin. Kemudian kita lihat lagi vitamin B12 ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya sangat penting sekali. Walaupun B12 ini adalah zat gizi mikro, dibutuhnya kecil sekali, tapi sangat penting sekali. Kita lihat ya, untuk pemeliharaan kesehatan sistem saraf. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, itu adalah saraf kita, neuron ya. Di sana ada satu kabel ya yang seperti yang warna merah, yang seperti kabel. Nah, itu namanya adalah myelin sheath ya. Dia adalah pelindung dari sel saraf kita. Nah, vitamin B12 ini dipakai untuk apa? Vitamin B12 ini adalah untuk membentuk myelin sheath dan untuk meregenerasi myelin sheath ini. Jadi sangat penting sekali untuk melindungi sel saraf ya. Kemudian pembentukan sel darah merah yang sehat. Ya, jadi dia juga membantu pembentukan sel darah merah ya. Maka itu kalau teman-teman lihat di kapsul tambah darah itu sering sekali ditambahkan vitamin B12 ya. Kemudian B12 ini juga sangat penting sekali sebagai kofaktor untuk dua enzim, yaitu metionin sintase dan L-metilmalonyl CoE mutase ya. Jadi ini walaupun istilahnya agak asing ya, tapi teman-teman dengar aja nggak apa-apa ya, biar kita juga tambah pengetahuan. Nah, dari eh, berfungsi sebagai kofaktor ini. Jadi dalam tubuh kita itu ada namanya dari makanan yang kita makan itu ada asam amino metionin. Jadi asam amino metionin ini terutama kalau dari makanan itu ada di kacang-kacangan, ada di biji-bijian. Jadi pada saat sintesis asam amino metionin ini akan ada produk samping namanya homocysteine ya. Homocysteine ini kalau beredar di darah, dia dengan bantuan B12 dan asam folat akan bisa diubah kembali menjadi metionin. Jadi metionin sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tapi apabila defisiensi B12, homocysteine yang produk samping dari asam amino ini akan bertumpuk di darah. Nah, apabila kelebihan ya dari homocysteine ini, maka 5 penyakit yang akan bisa terjadi, yaitu misalnya cacat tabung syaraf ini biasa ke ibu yang hamil, kemudian gangguan kognitif anak, kemudian degenerasi makula, makula itu gangguan penglihatan, terutama pada lansia, lalu stroke ya, dan kemudian gangguan kognitif pada orang tua, yaitu gangguan pada kemampuan untuk berpikir dan mengingat sesuatu. Ya, ini terjadi apabila penumpukan homocysteine ya. Kemudian yang tadi itu yang kedua yaitu untuk mutasi L-metil malonil CoA ya. Jadi
sama juga dengan defisiensi dari B12 akan terjadi penumpukan asam metilmalonat yang akan menyebabkan gangguan metabolik atau asidosis metabolik, yaitu keseimbangan tubuh kita antara asam dan basa, pH ya biasa. Kemudian gagal tumbuh biasa itu pada anak balita, hipoglikemia yaitu kurang glukosa, dan kemudian gangguan di syaraf atau neurologis. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki faktor resiko kekurangan vitamin B12, yaitu pada lansia. Ya, kenapa pada lansia? Karena terutama pada lansia yang di atas 50 tahun. Kenapa pada lansia? Karena mekanisme penyerapan vitamin B12 itu sangat kompleks sekali. Bukan seperti yang kita pikirkan ya. Misalnya kita makan tempe, lalu tempe itu mengandung anggap aja 3 mcg vitamin B12. Lalu kemudian kita bisa langsung menyerap 3 mcg vitamin B12 itu dari tempe, tidak bisa ya. Karena dalam penyerapan vitamin B12 itu banyak sekali enzim dan protein yang bekerja. Misalnya ada protein R protein, kemudian ada enzim tripsin, ada enzim pepsin, kemudian ada asam lambung, kemudian ada juga protein intrinsik faktor. Jadi banyak sekali, kompleks sekali ya. Jadi B12 itu kan dia terikat dengan protein. Itu nanti ada enzim yang memisahkan, kemudian melindungi, mengawal dan sebagainya sampai pada penyerapan di usus halus ya. Jadi sangat kompleks sekali. Kemudian anemia perniciosa itu pada orang yang mengalami autoimun ya. Lalu kemudian gangguan pencernaan terutama pada penyakit celiac dan Crohn disease ya. Lalu pada orang yang menjalani operasi gastrektomi ya, karena hilangnya sel yang mengeluarkan asam klorida dan faktor intrinsik. Yang tadi seperti yang saya sebutkan, faktor intrinsik adalah salah satu protein yang berfungsi dalam mekanisme penyerapan vitamin B12. Kemudian untuk orang yang sering mengonsumsi obat proton pump inhibitor, yaitu obat MA, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, kemudian yang mengonsumsi diabetes, metformin untuk diabetes, kemudian H2 blocker, yaitu ranitidin, simetidin, famotidin, dan nijatidin. Nah, ini saya buat tanda khusus untuk vegan ya, karena sumber dari B12 untuk nabati itu kan sangat terbatas ya, terutama dari tempe. Jadi kalau kita tidak mengonsumsi tempe dalam jumlah yang tepat, maka juga akan terjadi defisiensi dari vitamin B12 ini. Pengecekan defisiensi vitamin B12 itu bisa melalui kadar vitamin B12, kemudian kadar homocysteine, kemudian kadar asam metilmalonat ya. Ini harganya lumayan mahal ya. Saya pernah cek mama saya vegetarian udah 10 tahun lebih ya. Saya pernah cek kadar homocysteine 4 tahun yang lalu mama saya. Ternyata kadar homocysteine mama saya itu tinggi sekali ya. Karena mama saya juga kurang berani konsumsi tempe karena kan asam uratnya tinggi. Asam urat tinggi, jadi sebenarnya kalau usia sudah menopause gitu, biasa asam urat tinggi itu bukan karena kacang-kacangan ya, tapi karena hormon estrogen yang semakin tidak stabil. Nah, kadar homocysteine mama saya itu tinggi sekali. Itu udah 4 tahun lalu ya. Akhirnya saya memberikan terapi untuk mama saya vitamin B12 dan asam folat. Kemudian saya cek kembali setiap 6 bulan. Setelah 1 tahun kemudian, kadar homocysteine mama saya itu kembali normal. Kita lihat ya, defisiensi B12 ini juga bersifat silent, sering tidak bisa dirasakan. Namun ada yang bisa merasakan gejala. Jadi gejala defisiensi vitamin B12 ini bisa menyebabkan anemia megaloblastik. Anemia ini banyak jenis sekali ya. Nah, misalnya lemah, lelah, pucat, sesak nafas. Kemudian juga bisa menyebabkan gejala neurologis, misalnya sering mati rasa, kesemutan, ya, depresi, demensia, gangguan memori, ya. Jadi gejala dan tanda dari defisiensi B12 ini dari gambaran klinis yang halus dan tidak spesifik hingga bisa komplikasi pada saraf, pada neurologis yang serius. Karena itu penting sekali untuk pasien-pasien yang beresiko defisiensi B12 itu
melakukan screening atau pemeriksaan. Nah, kita lihat tadi kita sudah jelaskan apa itu homocysteine, ya. Di sini kita lihat satu jurnal meta-analisis. Jurnal meta-analisis itu adalah jurnal yang paling tinggi ya dari semua jurnal ya, karena dia menggabungkan banyak sekali penelitian. Jadi dari penelitian kasus kontrol dan penelitian kohort itu menunjukkan homocysteine yang tinggi Pak dan folat yang rendah pada pasien demensia. Alzheimer dan demensia vaskular. Jadi kesimpulannya, homocysteine dan asam folat merupakan prediktor potensial terjadi dan berkembangnya Alzheimer. Ini penyakit pikun ya pada orang tua ya. Jadi ternyata homocysteine yang bertumpuk itu juga bisa potensial perkembangan penyakit pikun pada orang tua ya. Karena dia kan berhubungan dengan neurologis dengan syaraf ya, yang seperti tadi kita sudah jelaskan. Lalu kemudian kita lihat lagi, ini juga meta-analisis ya, yang melibatkan 12 penelitian dengan 5.506 subjek, yang menunjukkan bahwa kadar homocysteine yang tinggi signifikan pada pasien gagal jantung. Ya, jadi kadar homocysteine yang tinggi itu juga signifikan terhadap perkembangan aterosklerosis, termasuk mortalitas kardiovaskular atau penyakit jantung, arteri koroner, dan stroke. Karena apa? Karena homocysteine yang tinggi itu dapat merusak lapisan pembuluh darah dengan aktivitas yang berlebihan pada berbagai reseptor di jantung. Kita lihat lagi, ternyata homocysteine yang tinggi karena defisiensi dari B12 itu juga bisa menyebabkan penyakit multiple sclerosis. Multiple sclerosis itu adalah sistem imun yang menyerang lapisan pelindung, ya, sehingga terjadi gangguan penglihatan dan gerak dan bisa melumpuhkan otak dan sumsum tulang belakang. Jadi dari 17 penelitian yang mengukur kadar homocysteine menunjukkan 16 penelitian yang mengukur kadar vitamin B12 pada pasien multiple sclerosis memiliki kadar serum homocysteine yang tinggi. Vitamin B12 dikaitkan dengan multiple sclerosis karena perannya yang penting dalam pembentukan strobomyelin, yang seperti yang tadi kita sebutkan ya, yang seperti kabel warna merah itu adalah strobomyelin, myelinsid, dan efek imunomodulator, yaitu zat pendukung imun tubuh. Kita lihat lagi, ini penjelasan tentang B12 ya, dan efeknya terhadap berbagai penyakit. Nah, kemudian kita lihat lagi zat besi dan anemia. Zat besi itu salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu terdapat 6% dari berat badan tubuh kita itu adalah mineral ya. Jadi mineral-mineral ini sangat penting sekali. Nah, anemia itu adalah kurang darah ya. Beda ya dengan tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, beda ya. Itu menggambarkan kondisi jantung. Kalau ini adalah zat besi, anemia, kurang darah ya. Jadi berdasarkan data WHO bahwa anak usia 6 sampai 59 bulan itu ada 40% yang anemia. Kemudian ada 37% wanita hamil yang anemia. Kemudian ada 15 sampai 40, ada 30% wanita usia 15 sampai 49 tahun yang anemia ya. Jadi kita lihat anak-anak sampai wanita hamil sampai usia yang masih produktif itu rata-rata anemia. Ini berdasarkan data WHO ya. Lalu dari data WHO 2008, 50% kasus anemia karena defisiensi zat besi. Ya, jadi anemia itu banyak sekali jenisnya. Ada anemia yang memang genetik juga, misalnya talasemia. Juga ada anemia yang karena penyakit kronis ya, misalnya pada pasien-pasien yang gagal ginjal. Ya, kemudian kekurangan zat besi diakui sebagai kekurangan gizi yang paling umum di seluruh dunia, yang mempengaruhi sekitar 1,62 miliar orang atau sekitar 24,8% dari populasi global. Ini berdasarkan data dari WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2023. Nah, kita lihat lagi riset kesehatan dasar Riskesdas 2018 ya, menunjukkan bahwa prevalensi anemia defisiensi besi pada zat besi pada ibu hamil di Indonesia adalah 48,9% dan meningkat
11,8% dibandingkan dari tahun 2013. Ini ada risk assess tahun 2018. Jadi teman-teman ya, untuk anemia ini banyak sekali yang anemia. Jadi kalau kita misalnya vegan atau vegetarian, kalau kita anemia itu bukan karena vegan atau vegetarian, tapi karena pola makan kita, pola makan kita yang tidak cukup zat besi, ya karena ini adalah merupakan defisiensi zat gizi mikro yang terjadi hampir 24,8% dari populasi global, populasi manusia. Kemudian kita lihat lagi, untuk zat besi ini seperti sudah tadi saya jelaskan, bisa kita lihat kebutuhan setiap orang itu berdasarkan umur dari angka kecukupan gizi, ya bisa di-download. Nah ini saya ambil sedikit aja, yaitu perempuan usia 19 sampai 49 tahun itu membutuhkan 18 mg, ya. Kemudian usia di atas 49 tahun butuhnya 8. Kemudian untuk laki-laki usia di atas 18 tahun itu membutuhkan 9. Ya. Sumber nabati zat besi itu bisa dari banyak sekali dari kacang-kacangan, kemudian juga dari sayuran hijau. Jenis zat besi hewani itu mengandung namanya zat besi hem dan non-hem. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian jenis zat besi pada nabati namanya non-hem ya. Dan ada inhibitor yaitu yang mengganggu penyerapan zat besi itu yaitu kafein, kopi ya. Kemudian teh, pada teh terutama misalnya teh hijau, teh hitam ya, teh merah. Tapi kalau untuk teh dari bunga, misalnya dari krisan atau teh dari herbs ya, spices itu nggak masalah. Ya, kemudian vitat. Vitat itu biasa pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Jadi untuk mengurangi vitat pada kacang-kacangan dan biji-bijian, biasa umumnya kita malam rendam dulu, besoknya baru diproses. Jadi biasa umumnya 8 jam barusan kita proses. Itu akan membantu penyerapan zat besi. Ya, kemudian yang membantu penyerapan zat besi adalah vitamin C. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah cut-off point WHO untuk anemia. Jadi anak-anak di bawah 11, itu anemia, kemudian untuk perempuan di bawah 12, kemudian untuk laki-laki di bawah 13. Anemia itu sendiri juga ada anemia yang ringan, sedang, berat ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak merasakan kalau masih kondisi yang ringan. Nah, kadang-kadang juga ada yang lebih sensitif ya. Dia walaupun masih ringan sudah bisa merasakan lemah, letih, lesu, ya, lelah dan lalai. Ada gejala 5L ini. Ya, jadi kalau teman-teman ada gejala lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai itu, coba perhatikan HB-nya itu, apakah ada anemia atau tidak. Kemudian anemia berat itu bisa dilihat dari selaput lendir, pucat, ya, mulut, hidung, dan lain-lain. Kemudian kulit dan bawah kuku pucat, penafasan dan detak jantung cepat, pusing saat berdiri, dan lebih mudah memar. Ya. Ini untuk anemia yang berat. Biasa yang berat itu di bawah 7 ya. Anemia di bawah 7 itu udah berat. Kita lihat ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya ada zat besi hem dan non-hem. Masih ingat nggak? Yang hem itu yaitu dari hewani, non-hem dari nabati. Nah, kalau kita sering mendengar dari dari dokter atau mungkin kita membaca, kita selalu melihat bahwasanya zat besi hem ini memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi, ya sehingga lebih gampang diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi dari nabati, ya sehingga kalau kita itu ada anemia pasti selalu dibilang, oh kamu karena vegan ya, sehingga kamu anemia ya. Biasa orang sering begitu. Padahal tadi kita sudah tahu ya bahwasannya anemia itu banyak sekali yang non nabati malah mereka anemia. Jadi sebenarnya zat besi yang dari hewani ini memang memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi, tapi ini merupakan satu hal yang
tidak baik juga. Kenapa? Nah, nabati itu eh, dikatakan memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah sehingga lebih susah diserap ya. Biasa suka dibilang begitu. Tapi ini adalah satu sisi yang baik dari zat besi dari nabati ini. Kenapa? Kita lihat dulu ya. eh, Manusia ini ya sebenarnya dari penelitian menunjukkan manusia ini memiliki kemampuan untuk meregulasi ya sistem homeostasis yaitu keseimbangan zat besi di dalam tubuh. Jadi asalkan makanan yang kita konsumsi cukup zat besi, maka tubuh kita itu mampu menyerap, mengangkut, menyimpan dan mendaur ulang zat besi. Jadi zat besi dalam tubuh kita itu juga bisa didaur ulang loh, bukan hanya dari makanan loh. Tapi asalkan kita punya cukup, cukup apa? Cukup konsumsi makanan yang mengandung zat besi, ya. Eh, Malah dalam jumlah yang berlebih, zat besi berpotensi menjadi racun karena dapat memproduksi ROS, reaktif oksigen spesifik, yaitu stres oksidatif, ya. Nah, kita lihat ya, biasa ada namanya ferritin. Biasa kalau orang yang anemia itu kelanjutannya itu juga ada cek ferritin ya. Jadi ferritin ini merupakan tempat untuk menyimpan cadangan zat besi. Nah, karena yang biasa konsumsi zat besi dari hewani itu cenderung kan bioavailabilitasnya tinggi, sehingga banyak sekali cadangan yang disimpan di ferritin. Tapi ternyata cadangan ferritin yang sangat tinggi itu justru tidak baik. Kenapa? Karena berperan terhadap penyakit inflamasi. Inflamasi itu peradangan ya, dari tubuh itu ada peradangan, kemudian neurodegeneratif dan keganasan tumor atau kanker. Ya, jadi ternyata tubuh kita itu bisa sendiri apa menyerap zat besi, bahkan kalau berlebihan, kalau kita konsumsinya dari zat besi dari hewani, justru ini berpotensi pada banyak penyakit. Nah, kita lihat lagi. Nah, kelebihan zat besi ini dari penelitian menunjukkan ya, kalau kelebihan zat besi pada sel jantung itu bisa menyebabkan gagal jantung dan gangguan aritmia. Pada hati, kelebihan zat besi itu bisa menyebabkan fibrosis, sirosis, dan karsinoma hepatoselular, yaitu kanker hati. Kemudian pada organ endokrin bisa menyebabkan diabetes mellitus, hipotiroid, dan hipogonadisme. Kemudian pada pembuluh darah bisa menyebabkan stres oksidatif dan ekspor kolesterol menjadi berkurang karena sehingga meningkatkan pembentukan plak yang menyumbat pembuluh darah. Ya, kemudian kelebihan zat besi itu juga meningkatkan pertumbuhan bakteri dan infeksi. Kita lihat lagi dari 11 studi kohort prospektif yang melibatkan 323.788 peserta dengan kasus 28.837 kasus diabetes tipe 2 menunjukkan asupan zat besi HEM yang bersumber dari hewani dikaitkan dengan resiko diabetes sebesar 20% yang lebih tinggi dan tidak terdeteksi hubungan signifikan dengan asupan non-HEM atau nabati. Jadi, resikonya tinggi sekali untuk diabetes sampai 20% dengan mengonsumsi zat besi yang bersumber dari hewani. Kita lihat lagi, ini juga studi penelitian meta-analisis ya, yaitu dari 16 studi kohort prospektif yang melibatkan 615.125 peserta dan 52.342 kasus diabetes tipe 2 menunjukkan asupan protein hewani dikaitkan dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2. Sebaliknya, tidak terdapat kaitan antara asupan protein nabati dengan resiko diabetes tipe 2. Kesimpulannya, konsumsi protein hewani yang bukan berasal dari nabati dalam jangka panjang itu dikaitkan dengan peningkatan resiko diabetes 2 yang signifikan dan implikasi bahwa pergantian asupan protein hewani dengan protein nabati dapat menurunkan resikonya. Jadi justru protein nabati itu bisa menurunkan resiko diabetes tipe 2. Kita lihat lagi, ternyata cadangan zat besi yang terlalu tinggi ya, itu juga bisa menyebabkan
kanker ya. Jadi tinjauan ini penelitian juga, tinjau ini merangkum literatur tentang HEM ya. HEM itu zat besi dari hewani dan kanker dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan HEM sebagai pemain utama dalam berbagai aspek timbulnya dan perkembangan tumor. Penelitian tentang HEM makanan dan kanker mendukung gagasan bahwa HEM yang terkandung dalam makanan dapat mendukung kanker melalui mekanisme yang berbeda. Jadi, eh, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya HEM dari hewani itu yang memberikan cadangan yang tertinggi pada ferritin itu juga beresiko pada penyakit kanker. Nah, demikian juga eh, iron dan cardiovascular disease. Nah, jadi homeostatis yaitu keseimbangan zat besi diatur dengan ketat di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu sebenarnya asalkan kita memberikan asupan yang cukup zat besi, maka tubuh kita itu bisa mencapai keseimbangan, namanya homeostatis zat besi. Nah, jadi meskipun besi digunakan untuk sintesis HEM dan inkorporasi dalam hemoglobin, status zat besi dalam tubuh terkait dengan perkembangan penyakit kardiovaskular. Namun zat besi yang terlalu tinggi dari HEM, dari hewani itu berhubungan dengan perkembangan penyakit jantung ya. Karena kelebihan zat besi yang melebihi kapasitas angkutnya sehingga besi tidak terikat transferin akan bersirkulasi dan menyebabkan disfungsi sel endotel vaskular dan sel otot polos. Nah, tadi kita sudah jelaskan singkat tentang B12 dan untuk zat besi. Nah, kemudian kita masuk ke diet gizi seimbang nabati ya. Nah, kalau kita lihat tumpeng gizi seimbang Kemenkes, kalau dulu kan 4 sehat, 5 sempurna. Tapi sekarang namanya adalah gizi seimbang. Nah, ini adalah tumpeng ya, tumpeng seimbang dari Kemenkes. Paling bawah itu ada makanan utama 3 sampai 4 porsi, makanan pokok, ya. Kemudian di atasnya itu ada sayur-sayuran 3 sampai 4 porsi, kemudian buah-buahan 2 sampai 3 porsi, lalu di atasnya itu ada protein, sumber protein 2 sampai 4 porsi, kemudian batasi gula, garam, dan minyak. Nah, kalau kita ubah ke tumpeng gizi seimbang vegan, seperti ini. Jadi, kita mengganti 2 sampai 4 porsi protein dari nabati, ya. Nah, kita lihat tumpeng yang pertama, makanan pokok itu 3 sampai 4 porsi. Ya, jadi makanan pokok itu sumbernya banyak sekali ya, dari beras, dari ubi, dari singkong, dari talas, jagung, ya. Kemudian ini yang alami ya. Kemudian yang dari proses itu ya mungkin dari roti, mie itu juga sumber karbohidrat. Itu yang dari proses, termasuk juga oats ya, yang biasa kita suka konsumsi. Nah, kita lihat gambar piring di atas, ya. Makanan pokok itu, kalau satu piring itu dibagi setengah, ya. Kemudian setengahnya lagi itu untuk makanan pokok itu, per sekali makan itu 2/3 dari setengah piring, ya. Nah, kemudian lauk pauk nabati itu eh, 2 sampai 4 porsi dalam satu piring sekali makan itu sepertiga porsi. Lauk pauk nabati itu adalah makanan yang sumber protein ya karena mengandung asam amino esensial yang berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur tubuh. Jadi kalau protein dari nabati itu banyak sekali ya teman-teman, bukan tahu dan tempe saja. Banyak sekali yang suka kontak saya, Bu, kalau saya makan tahu dan tempe itu protein saya cukup nggak cukup. Yang penting kita itu bisa memvariasikan makanan kita. Bisa dari kacang Arab, dari kacang hitam, kemudian dari kacang hijau, ya ada kacang merah, ada kacang lentik, banyak sekali yang bisa kita konsumsi dan bisa kita olah menjadi makanan yang sehat dan enak. Nah, kita lihat lagi sayuran dan buah-buahan ya. Itu kalau dalam satu piring dibagi setengah, kita lihat 2/3 adalah sayur-sayuran. Ya, kemudian sisanya sepertiga adalah buah-buahan. Ya, kita jangan terbalik ya. Banyak sekali orang yang pagi-pagi itu hanya konsumsi buah-buahan, tidak konsumsi sayuran. Ya, ini udah salah, tidak sesuai dengan gizi seimbang. Ya, jadi makanan
dengan aneka sayur dan buah-buahan itu berfungsi sebagai zat pengatur. Jadi makanan dari sayuran dan buah-buahan itu warna-warni itu mengandung fitonutrien dan fitonutrien itu sangat kompleks sekali dan biasa terdapat juga pada kacang-kacangan, biji-bijian juga rempah-rempah, bukan hanya di sayur-sayuran dan buah-buahan aja. Nah, makanya kita itu harus makan rainbow food ya, makanan yang berwarna-warni. Nah, kita lihat lagi, ini adalah isi piringku dari Kemenkes. Dari Kemenkes itu kita lihat satu piring itu dibagi atas makanan pokok, menduduki 2/3 porsi, kemudian lauk pauk itu sepertiga, kemudian buah-buahan juga sepertiga, lalu sayur-sayuran 2/3. Nah, kita lihat berdasarkan Harvard Medical School, itu ada namanya Healthy Eating Plate. Sayur-sayuran itu juga 2/3, buah-buahan sepertiga, kemudian di gandum biji-bijian itu setengah dari setengah piring ya. Kemudian untuk protein sehat ya itu juga setengah. Yang ingin saya tekankan di sini yaitu sayur-sayuran ya teman-teman ya. Kita lihat baik berdasarkan Kemenkes maupun dari Harvard Medical School itu menganjurkan kepada kita untuk banyak mengonsumsi sayuran-sayuran ya 2/3 dari setengah piring. Nah, lalu bagaimana kita menerapkan gizi seimbang nabati sehari-hari? Ya, kita lihat satu piring ini rainbow food ya. Ada warna-warni dari warna ungu, warna putih, warna hijau, warna orange ya, hitam semua ada. Nah, inilah makanan yang harus kita perhatikan setiap hari. Walaupun mungkin sekali makan itu tidak bisa seperti ini warna-warni, tapi paling tidak kita perhatikan warna-warni dalam satu hari itu. Nah, kita lihat ya dari makanan pokok, ya bagaimana kita mengatur makanan pokok. Ya, makanan pokok itu adalah sumber karbohidrat utama yang membuat kita terasa kenyang sebagai sumber energi. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, terdapat pada beras, ubi, singkong, talas, dan sebagainya. Kalau yang sudah diproses itu, ya terdapat pada mie, bihun, ya. Kemudian apalagi banyak sekali ya, spaghetti dan sebagainya. Jadi, makanan pokok itu kita harus variasi juga. Teman-teman lihat, misalnya kita itu suka makan nasi goreng, ya. Jangan makan satu piring nasi goreng, 2 timun, 1 tomat. Tapi kita harus sesuai dengan prinsip gizi seimbang, yaitu nasinya kita sedikit, ya, yaitu 2/3. Kemudian kita ada sumber proteinnya. Nah, kita lihat di sini juga ada itu dari susu kedelai ya, kemudian ada sayur-sayuran dan kemudian juga kita bisa memvariasikan sumber karbohidrat kita, jangan dari beras saja, beras putih aja ya, tapi kita bisa menggabungkan, mengkombinasikan misalnya dengan ubi ya, dengan singkong, talas. Jadi pelan-pelan kita terapkan ya. Misalnya kalau kita suka makan kue tiaw goreng ya, kue tiaw gorengnya itu jangan satu piring ya dengan sayuran hijau sedikit aja, jangan. Kue tiaw gorengnya sedikit, lalu kita bisa tambahkan lagi ada ubi kukus ya, mungkin ada singkong kukus ya, seperti itu. Jadi kita pelan-pelan menerapkan bagaimana makanan pokok kita itu juga bervariasi karena variasi dari makanan itu bisa mengandung kandungan fitonutrien yang berbeda-beda juga. Kemudian kita lihat lagi lauk pauk ya. Lauk pauk ini adalah sebagai sumber protein utama. Nah, yang kaya terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Jadi kalau pada protein itu ada namanya asam amino esensial dan ada asam amino non esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, harus kita makan. Ya, harus dari makanan. Asupan makanan sehari-hari itu harus mengandung asam amino esensial. Ya, kemudian asam amino non esensial itu tidak usah dari makanan karena tubuh kita mampu membentuk asam amino non esensial. Ya, kita lihat ya, rekomendasi kebutuhan protein normal. Untuk orang normal, artinya yang tidak ada penyakit tertentu, itu disarankan mengkonsumsi 0,8 sampai 1 gram per berat badan per hari. Ya,
kita lihat contohnya berat badan 60 kilogram, maka kebutuhan protein adalah 0,8 gram kali 60 kilo, yaitu 48 gram per hari ya. Nah, ini saya buat contoh yang sederhana dari menu sarapan, ya misalnya bubur kacang hijau, ya, kemudian ada sayuran buah ya. Kemudian makan siang, teman-teman bisa lihat menunya, ya makan malam. Nah, kemudian ini saya hitung proteinnya, ya berdasarkan Nutrisurvey. Ternyata total dari makanan menu ini total proteinnya itu 47,5, ya. Padahal kebutuhannya 48 gram. Jadi ini sudah memenuhi. Asalkan di antara 90 sampai 120 itu cukup ya, itu cukup. Jadi lebih juga nggak apa-apa. Misalnya kalau total protein kita ada 50 nggak apa-apa. Dia range-nya itu cut off-nya itu adalah 90 sampai 120% ya. Jadi teman-teman lihat ya di sini ya. Coba lihat di nasi putih. Nah, nasi putih itu ternyata juga mengandung protein ya teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi protein itu bukan hanya dari tahu tempe, dari kacang-kacangan. Jadi semua makanan dari nabati itu mengandung protein walaupun jumlahnya sangat kecil. Tapi kalau ditambah-tambah juga akan mencapai kebutuhan kita per hari ya. Ini kita lihat lagi. Nah, protein nabati. Ya, sering sekali teman-teman bertanya kepada saya, Bu, dokter bilang protein nabati itu susah diserap oleh tubuh sehingga harus makan protein dari hewani. Tidak benar ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi protein nabati itu sebenarnya juga mengandung asam amino esensial ya. Juga mengandung asam amino esensial. Cuman biasanya itu eh, apa? Dia punya proporsional komposisi yang proporsinya itu yang bervariasi. Jadi bagaimana caranya mengoptimalkan asam amino esensial pada nabati? Kita lihat contohnya. Tadi saya sudah jelaskan ya ada asam amino esensial dan non esensial. Misalnya di beras merah, di beras ya atau biji-bijian ya, bukan hanya di beras tapi di biji-bijian. Ada mengandung namanya asam amino metionin. Metionin di biji-bijian ini lebih tinggi ya. Dan lisin ini juga asam amino esensial, lisinnya lebih rendah, tapi tetap mengandung cuma sedikit ya, sedikit. Lalu di kacang merah, lisinnya lebih tinggi, metioninnya lebih rendah. Nah, apabila kita makannya berdasarkan diet gizi seimbang vegan, dan kita makannya ada beras merah, kemudian kita ada masak, misalnya makan kacang merah, sup kacang merah, itu akan terjadi dikombinasikan, kita akan mendapatkan asam amino esensial yang optimal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Kita akan cukup protein dari nabati, asalkan kita makannya itu bervariasi dan sesuai dengan diet gizi seimbang. Nah, ada satu hal lagi yang penting, yaitu tadi kita berbicara tentang zat besi ya. Jadi, banyakkan zat besi itu dari kacang-kacangan. Ya, jadi dari kacang-kacangan, zat besi itu bagaimana kita mengoptimalkan supaya tubuh kita bisa menyerap zat besi dengan baik, yaitu dengan vitamin C. Demikian juga teman-teman kalau yang ada anemia, yang misalnya mengonsumsi tablet tambah darah, itu juga dianjurkan untuk konsumsi vitamin C. Ya, vitamin C itu dianjurkan dari yang alami ya, terutama misalnya dari jeruk, lemon, jambu merah, nanas, brokoli, di sayur-sayuran juga mengandung vitamin C ya, paprika dan lain-lain. Nah, eh, kita lihat makanan ini eh, ada kombinasi antara kacang-kacangan dengan beras coklat ya, kemudian sayur-sayuran ya, kemudian kita lihat lagi eh, ini ya, ada kombinasi Vietnam lumpia dan bubur kacang hijau dan ketan. Nah, ini menggunakan ketan hitam sebagai sumber karbohidrat. Jadi bukan nasi ya, ketan hitam dicampur dengan kacang hijau. Ini juga bisa menjadi kombinasi antara protein dengan makanan utama. Kemudian ini sayur-sayuran ya dari bentuk dari lumpia. Kemudian juga ada dari lemaknya itu bisa dari alpukat ya. Jadi ini adalah kombinasi. Ini adalah foto-foto makanan yang pernah saya foto ya.
Kita lihat lagi sayur-sayuran dan buah-buahan. Berdasarkan rekomendasi dari WHO, disarankan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan 400 gram per hari, yaitu dari sayur-sayuran 250 gram, kemudian dari buah-buahan 150 gram. Kalau dari diet dari Kemenkes itu menganjurkan justru 600 gram ya. Kita lihat lagi kenapa? Karena dari sayur-sayuran itu mengandung vitamin, mineral, serat, ribuan jenis fitokimia, kimia, dan kombinasi yang unik dan berbeda dari setiap sayuran. Jadi ini penelitian menunjukkan bahwa sayuran dalam diet sehari-hari sangat berhubungan dengan kesehatan secara keseluruhan yang baik, perbaikan kesehatan saluran pencernaan dan penglihatan, pengurangan resiko beberapa bentuk kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, anemia usus lambung, radang sendi, reumatoid, dan penyakit kronis lainnya. Ya. Nah, kita lihat kalau makanan kita bervariasi, rainbow food ya, dari kandungan makanan berwarna hijau, merah, oranye, dan kuning, kemudian ungu dan biru, putih dan coklat, itu mengandung fitonutrien yang berbeda-beda. Ya, misalnya kita lihat di makanan yang mengandung likopen itu terdapat pada makanan yang berwarna merah ya. Kita lihat lagi seperti di makanan yang berwarna ungu, blueberry atau kol ungu itu mengandung antosianin. Antosianin ini antioksidan yang sangat tinggi sekali dan berfungsi sebagai anti-aging untuk anti penuaan. Ya, jadi kita lihat makanya kenapa kita tiap hari itu makanan itu kita perhatikan jangan hijau terus, tapi kita kombinasikan seperti itu. Nah, kita lihat ya, sayuran mentah. Banyak orang yang suka tanya, saya lebih baik makan sayuran mentah atau sayuran dimasak ya. Tentunya kita bisa kombinasikan. Sayuran mentah itu memang dia mengandung kandungan gizi, vitamin, mineral, enzim yang lebih kaya dibandingkan dengan yang masak. Karena proses masak yang terlalu lama itu bisa mengurangi kandungan gizi, terutama vitamin C ya. Tapi sayuran masak juga ada manfaatnya juga. Misalnya ada beberapa nutrisi yang seperti likopen ya pada tomat itu justru dengan masak baru dia bisa meningkatkan likopen ya. Kemudian juga memasak itu juga bisa menghilangkan mikroba berbahaya dan menurunkan kandungan pestisida. Memasak juga kadang bisa menonaktifkan penghambat enzim sehingga meningkatkan daya cerna. Dan memasak itu juga meningkatkan kandungan serat larut ya, serat larut dan menurunkan kandungan serat tidak larut. Jadi serat larut ini sangat membantu untuk menurunkan kadar insulin, sedangkan serat tidak larut itu membantu waktu transit feses dan meningkatkan pengikatan dan ekskresi karsinogen. Jadi untuk anti kanker ya. Jadi makanan sayuran mentah itu memang manfaatnya banyak sekali, tapi yang dimasak itu juga ada manfaatnya. Jadi kita setiap hari boleh kombinasi sayuran mentah dan masak ya. Untuk buah-buahan ya itu karena tinggi fruktosa sehingga disarankan untuk dikonsumsi langsung, misalnya dengan buah potong, jangan dibuat smoothies ya, lebih baik seperti itu. Kita lihat makanan yang di piring ini itu warna-warni, makanan rainbow food ya. Kemudian di tengah itu ada sup rumput laut ya, karena kekurangan yodium itu juga merupakan salah satu masalah defisiensi yang ada, yang biasa makanya garam itu banyak rata-rata difortifikasi ya dengan yodium ya. Tapi kita bisa mendapatkan sumber yodium yang alami itu dari rumput laut ya. Nah, tadi dari Kemenkes juga dari tumpeng itu bahwasannya kita harus batasi gula, garam, dan minyak ya. Jadi berdasarkan anjuran dari Kemenkes, gula itu tidak lebih dari 4 sendok makan per hari atau 50 gram maksimal ya, maksimal. Kemudian garam itu kurang dari 1 sendok teh per hari ya. Minyak itu kurang dari 5 sendok makan per hari atau 67 gram itu maksimal, kalau bisa di bawah itu. Kalau gula, banyak sekali yang tanya, saya tidak makan gula nanti lemas. Enggak ya, karena kita makan buah itu gulanya sudah cukup kan, dan gula dari buah itu alami ya. Kemudian dari Harvard Medical Nutrition itu
kita membandingkan ya, itu gula kurang dari 10% per hari. Eh, jadi sebenarnya sama aja, itu juga sekitar 50 gram. Ya, garam itu juga kurang dari 2.300 miligram, yaitu 1 sendok teh. Kemudian lemak kurang dari 10% per hari, yaitu lemak jenuh ya. Kita lihat ya, 100 gram gula itu udah 394 kalori. Ya, tinggi sekali ya kalorinya ya. Kalau kita kebutuhan per hari itu 2.000 kalori, kalau kita konsumsi 100 gram gula itu sudah hampir 400 kalori. Ya, ini harus diperhatikan karena penyakit diabetes itu semakin tumbuh ya, semakin banyak orang yang kena diabetes. Ya, ini harus kita perhatikan juga batas gula, garam dan minyak. Kita lihat lagi lemak jenuh dan lemak trans ya, berdasarkan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahwasanya lemak jenuh yang kita konsumsi ya itu harus kurang dari 10%. Ya, lemak jenuh itu dari sumber hewani, dari daging merah, daging sapi, kambing, babi, kulit ayam, produk susu, mentega, keju krim, susu murni. Kemudian dari sumber nabati itu minyak kelapa. Minyak kelapa memang mengandung lemak jenuh yang tinggi ya. Kemudian minyak kelapa sawit ya. Bahkan berdasarkan AHA yaitu American Heart Association, yaitu eh, lemak jenuh itu kurang dari 6%, maksimal 6% ya. Maksimal dari 6%, kalau kebutuhan sehari kalori kita per hari 2.000, 6% dari 2.000 itu 120 kalori. Kalau lemak itu 1 kalori 9 gram, protein itu 1 kalori 4 gram, kemudian protein juga 4 gram. Jadi paling tinggi itu adalah di lemak. Jadi 120 dibagi 9 didapatkan 13, sekian. Artinya konsumsi lemak jenuh itu harus kurang dari 13 gram. Nah, sedangkan kalau berdasarkan dari WHO, lemak jenuh itu kalau 10%, kalau misalnya kebutuhan kalori kita 2.000, itu sekitar konsumsi lemak jenuh itu tidak boleh lebih dari 22 gram. Ya, nanti kita lihat lagi seperti apa. Kemudian lemak trans. Lemak trans itu malah harus kurang dari 1%, ya. Nah, lemak trans itu biasa sumbernya dari industri. Makanan cepat saji dari goreng-gorengan, kentang goreng, margarin, kue, biskuit, donat, croissant, pie, dan lain-lain ya. Kalau yang dari alami itu daging sapi dan susu. Teman-teman kalau ingin mengetahui kandungan lemak lemak jenuh dan kolesterol ya dari makanan-makanan itu ya itu bisa dilihat dari USDA ya. Di USDA, United States Department of Agriculture, itu bisa didapatkan kandungan misalnya daging merah berapa sih kolesterolnya, lemak jenuhnya berapa. Jadi kita bisa lihat yang kita konsumsi itu apa, ya berapa besar yang kita konsumsi, kolesterolnya berapa besar, kemudian lemak jenuhnya berapa besar. Nah, ini juga sangat penting sekali untuk mencegah penyakit jantung, ya. Karena lemak trans itu berkontribusi pada peningkatan kolesterol dan LDL. Nah, kita lihat ya, eh, ini saya ambil contoh eh, dari biskuit ini biskuit Lexus ya. Kita lihat 4 bungkus biskuit Lexus ini kandungan kalorinya 480 kalori ya. Lalu lemak jenuhnya 9 gram. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya maksimal 13 gram. Ya, maksimal 13 gram. Kalau kita tidak makan, misalnya kita cukup konsumsi biskuit, nah, itu kandungannya itu 4 bungkus kecil aja udah 9 gram. Berarti kita masih punya makan yang lain, ya, yang digoreng atau di apa gitu ya. Eh, kemudian kita lihat lagi, eh, kemudian kita lihat lagi 480 kalori untuk 4 bungkus biskuit Lexus ya. Sedangkan kalau kita konsumsi nasi
100 gram nasi itu kalorinya baru 130 kalori. Ya, jadi tinggi sekali ya. Jadi kalau kita suka sering menggantikan nasi dengan biskuit, itu justru kalorinya tinggi sekali ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Demikian juga lemak jenuhnya ya itu 9 gram. Kita lihat lagi sodium. Sodium itu adalah natrium ya, garam ya, 500 miligram. Tadi kebutuhan kita maksimal adalah di bawah 2.300. Belum lagi waktu kita makan snack yang lain atau misalnya kita masakan kita ya menggunakan garam. Nah, itu pasti lebih dari 2.300 miligram ya. Kemudian kita lihat lagi, eh, sehingga kita harus kurangi atau batasi konsumsi makanan yang ultra proses yang tinggi gula, garam, lemak, serta tambahan pangan lainnya. Ya, terutama makanan kalengan, kemasan, siap saji. Dan tambahan pangan itu ini ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di makanan kemasan itu kan ada eh, apa? Misalnya pewarna, ya, kemudian pengawet, ya, kemudian penstabil. Nah, itu adalah bahan tambahan pangan. Nah, konsumsi bahan tambahan pangan yang berlebihan itu akan berkontribusi pada penyakit kanker. Nah, kita lihat lagi eh, harus membatasi konsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh, yaitu dari makanan hewani. Jadi yang mengandung kolesterol itu hanya makanan hewani ya. Dalam nabati itu tidak ada mengandung kolesterol. Kemudian goreng-gorengan, mentega, margarin, dan lain-lain. Jadi biasakan membaca label pangan. Jadi makanan-makanan yang kita beli itu di supermarket itu kita harus biasakan eh, melihat kandungan gizinya apa aja ya, kandungan lemak jenuhnya, kemudian kandungan kolesterolnya, kandungan garamnya, gulanya juga kita lihat biskuit yang tadi itu dia mengandung 4 bungkus mengandung 23 gram. Kalau kebutuhan kita satu hari itu di bawah 50 gram, berarti kita makan 4 bungkus itu, belum makan yang lain-lain, itu sudah mencapai 50% dari batas sehari. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian kita lihat lagi, kita harus membatasi makanan dari tepung-tepungan, terutama dari tepung terigu. Nextnya, ini kenapa ya? Bagaimana, Bu? Ini Gimana? nggak bisa, ini sebentar. Nggak bisa next ya. Oh, Saya stop share dulu, kemudian saya share lagi ya, maaf ya, ya. sebentar. Kelihatan? Ya, sudah. Tapi ini tidak bisa share, ada gangguan ya, sebentar. Saya share ulang sebentar. Ya, oke, sudah kelihatan? Sudah? Maaf ya, tadi eh, iklan sebentar ya, Mhm. ada masalah di internetnya ya. Oke, kemudian ini tips penting yaitu kita harus perbanyak konsumsi makanan utuh, alami, dan makanan yang minim proses. Ya, jadi makanan yang semakin diproses lama dan semakin banyak tambahan itu semakin kandungan gizinya itu semakin berkurang ya. Jadi usahakan makanan itu sealami mungkin ya. Kemudian konsumsi makanan fermentasi sebagai tempe, seperti tempe, kimchi, sauerkraut, yogurt, kefir,
dan sebagainya untuk kesehatan usus. Ya, kemudian konsumsi rumput laut ya untuk mendapatkan yodium alami. Ini terutama buat teman-teman yang tidak mengkonsumsi garam yang beriodium. Jadi bisa menggantikan dengan rumput laut ya. Cuma harus perhatikan kalau untuk kep, kombu dan wakame itu memiliki yodium yang lebih tinggi ya, kadang bisa melebihi batas kebutuhan kita. Ya, jadi harus perhatikan juga. Eh, Biasanya itu yang nori ya, nori itu yang biasa untuk sushi ya. Itu cukup 2 lembar itu sudah memenuhi kebutuhan yodium per 1 hari. Ya, 2 lembar itu sudah kira-kira 150 mcg. Gitu ya. Kebutuhan kita untuk yodium itu 150 mcg. Ya. Eh, Kemudian konsumsi rempah-rempah dan herbs ya, herbal seperti jahe, kunyit, serai, kayu manis, cengkeh, jinten hitam. Nah, jinten hitam ini sangat bagus sekali, dia sebagai antiinflamasi. Rosemary, basil, oregano, thyme ya. Jadi makanan kita itu kalau bisa tiap hari kita perhatikan juga, mungkin kita tambahkan ya, seperti kalau kita masak apa ya, kari atau masak pepes itu kan biasa pakai bumbu-bumbu ya. Nah, kemudian jahe ini sangat penting sekali ya, teman-teman. Kadang-kadang kan suka nggak apa kena AC sedikit udah nggak tahan, kakinya suka suka apa dingin, tangan suka dingin. Nah ini harus sering konsumsi jahe. Ya, kemudian konsumsi buah-buahan sumber vitamin C setiap kali kita makan makanan yang tinggi zat besi untuk meningkatkan penyerapan dan antioksidan yang tinggi. Ini saya tidak bisa next ya, jadi saya harus terpaksa stop dulu sebentar. Eh, ada gangguan internet. Nah, saya sampai ini udah yang terakhir. Eh, oke, Ini udah yang terakhir. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir yaitu eh, quote dari Bapak Hippocrates. Ya, Bapak Hippocrates ini adalah father of medicine, yaitu bapak kedokteran yang sangat terkenal berkontribusi pada dunia kedokteran. Ya, berkata bahwasanya jadikanlah makanan sebagai obat, bukan menjadikan obat sebagai makanan. Jadi kita makan itu eh, seumur hidup ya, sehingga makanan itu bisa menjadi obat. Lalu beliau berkata bahwasanya sebenarnya eh, tubuh kita itu memiliki memiliki ini ya kekuatan, kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Asalkan apa? Asalkan kita mengonsumsi makanan yang cukup zat gizi, cukup vitamin, cukup mineral dan sebagainya, maka tubuh kita itu akan bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, ini juga ada kata-kata dari saya, yaitu you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, kemudian harta terbesar adalah kesehatan. Jangan menunda untuk memulai karena sakit itu mahal. Jadi demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf karena pada saat penyampaian ada sedikit masalah di sambungan internet. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyisihkan waktu untuk kita belajar bersama. Oke, thank you, Ibu Rita. Sekarang setelah mendengar Saya seminar sebentar dari ya. Thank you, Saya bisa share ini Bu sebentar. Rita. Lihat makanan saya sebentar. Saya share sebentar ya. iya, Ya, ini bisa dilihat jelas. Kelihatan layarnya? My Rainbow Food. Ada, ya betul ya. Ya, Nah, heeh. ini makanan-makanan saya yang sempat saya foto ya, teman-teman lihat sebentar ya. Mm. Masak, karena proses masak mengurangi kandungan gizi, terutama vitamin C ya. Tapi setelah masak, juga,
Oke, terima kasih semuanya. Oke, sekarang setelah kita mendengar penjelasan dari ahli gizi kita, Ibu Rita, kurang lebihnya udah ada gambaran. Sekarang kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari para audiens semua. Ini dari Pak KH. Berapa banyak tempe yang dibutuhkan dalam sehari bagi pria atau wanita untuk kebutuhan Eh, vitamin B12 dan zat gizi lainnya? Gimana tadi? Sebentar. Jadi, Ada berapa pertanyaan tadi? berapa banyak tempe yang kita butuhkan dalam sehari bagi pria dan wanita? Pria berapa banyak, wanita berapa banyak harus mengkonsumsi tempe biar kebutuhan vitamin B12 dan gizi lainnya seimbang. Oh, oke. Jadi kalau untuk ini maksudnya untuk mendapatkan vitamin B12 dari tempe ya, berapa besar Ya, ya? Nah, kecukupannya betul. ya, jadi kandungan tempe itu yang di Indonesia itu kan memang mengandung vitamin B12, tapi bervariatif. Bervariatif tadi sudah saya sampaikan bahwa dari penelitian itu ada yang per 100 miligram itu 100 gram tempe itu mengandung 1,7 mcg, ada yang juga sampai 3,7 mcg. Jadi untuk berapa beratnya itu karena bervariatif ya. Kita tidak tahu karena vitamin B12 pada tempe itu karena kontaminasi dari lingkungan. Jadi kita tidak bisa menjadikan Oke. patokan berapa banyak. Yang pasti kita kebutuhan per hari itu adalah 4 mcg. Ya, jadi Oke. karena kandungannya yang bervariatif itu, jadi kita agak menebak ya. Kecuali dari makanan yang difortifikasi seperti itu. Cukup paham nggak ya? Berarti tergantung dari bagaimana tempe itu diproses ya, Bu Iya, ya. iya. Dan itu Hmm. susah diukur karena kan Dan juga yang tempe kita konsumsi itu pria, tradisional ya. betul. heeh. Pria wanita juga tergantung berat badannya juga, berapa banyaknya yang dibutuhkan gitu ya. Ya, ya pokoknya kita butuhnya Mm-mm. 4 mcg per hari. Itu yang dari Kemenkes yang terbaru. Kalau dulu kan kita tahunya 2,4 ya. Itu Iya. Kemenkes yang lama ya. Jadi Oke. sebenarnya kalau lebih stabil itu memang kalau masih apa dari yang lebih stabil itu sebenarnya dari fermentasi ya sebenarnya gitu loh. Kalau dari tempe itu sih memang kita butuhnya jumlah yang agak besar. Seperti itu. Cuma Hmm. kalau untuk lansia, memang lebih dianjurkan untuk dari suplementasi. Kalau masih muda nggak apa-apa, karena B12 itu sebenarnya dia bisa disimpan di tubuh 3 sampai 5 tahun, walaupun dia bersifat vitamin yang larut dalam air. Biasa disimpan di liver. Gitu. Jadi kalau untuk orang tua sendiri nggak usah terlalu banyak seperti anak muda ya, Bu ya. Ya, karena kan orang tua itu kebanyakan kan asam urat tinggi ya. Eh, Hmm. Asam urat tinggi itu biasa karena tadi saya sudah jelaskan karena ketidakstabilan hormon estrogen, terutama pada wanita, itu menyebabkan asam urat tinggi. Sehingga biasa kalau asam urat udah tinggi itu akan mengurangi makanan dari kacang-kacangan. Oke. Lalu ada pertanyaan juga, bukannya lebih sedikit karbohidrat lebih bagus daripada banyak makan karbohidrat seperti nasi, mie, roti? Apakah sehat seperti itu? Ataukah kue tiaw ditambah ubi jadi sehat? Misalnya Ya, roti pakaiin oke. kentang jadi sehat gitu. Ya, oke. Eh, jadi sebenarnya yang paling sehat itu karbohidrat kompleks yang alami, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya dari beras merah, ya, dari ubi, dari singkong, ya, dari talas, ya, dan sebagainya. Jadi yang mungkin dikukus, ya, ubi yang dikukus dan sebagainya. Tadi saya memberikan contoh, misalnya kita konsumsi kue tiaw ditambah ubi sehat itu adalah untuk masa transisi. Karena peserta yang mendengar di sini itu belum tentu tahapnya itu berbeda ya. Tingkatannya itu berbeda. Jadi kalau orang itu kita minta dia langsung biasanya makan nasi goreng 1 piring, lalu kita suruh dia jangan makan nasi goreng, langsung makannya yang semuanya sehat itu susah sekali ya. Jadi yang paling Oh. penting itu kita memulainya itu bagaimana dari yang kita suka itu kita kurangin dulu ya. Tentu saja kita harus konsumsi yang memang alami. Jadi makanya itu yang saya sampaikan itu adalah
makannya itu yang kita suka, kita porsinya yang tadi besar, kita kurangi menjadi sedikit, kemudian yang lain itu kita tambahkan sumber yang lebih sehat, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi Oh, roti, oke, nah itu baik. juga Jadi hanya untuk adalah proses transaksi. food ya, Mm-mm. proses food. Jadi kalau saya bilang tidak bagus, nanti yang di sini teman-teman yang tahapannya berbeda, yang baru mau mulai makan sehat, nanti jadi trauma, tidak berani makan sehat. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kalau perubahan itu nggak bisa langsung Tidak terlalu bisa langsung, jadi harus terlalu bertahap, paling signifikan ya. seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Pak Kiswan. Apa fungsi jika sayur ditambah protein saat dimakan tanpa karbohidrat? Jadi makannya itu hanya pada pakai sayur sama protein aja. Dan apakah benar karbohidrat tambah protein itu kurang bagus kombinasinya? Paling bagus gizi seimbang 30% karbohidrat, 30% vitamin sayuran, 20% buah-buahan, dan 20% lauk pauk atau protein. Dan apakah buah itu sebagai snack atau kudapan lebih bagus dimakan bersamaan dengan nasi, kacang-kacangan, atau jamur? Jadi pertanyaannya apa satu persatu ya? Jadi Iya nih, saya jawabnya pertanyaannya satu persatu kompleks karena sekali. kalau disambung gitu saya juga bingung gitu loh. Oke, Maksudnya pertanyaannya itu saya apa? baca ulang satu persatu Ya, ya. Apa fungsi jika sayur sama protein saat dimakan tanpa karbohidrat? Fungsinya. fungsinya. Oh, Heeh. jadi maksudnya kalau kita nggak makan karbohidrat boleh nggak gitu ya? Betul, betul. Jadi makannya Oh, hanya sayur sama protein aja. oh, boleh aja sih, boleh aja. Jadi misalnya kita ada yang kadang makannya itu kan sedikit ya, nggak bisa banyak langsung ya. Jadi misalnya bisa aja makan pagi itu makan sayuran sama protein boleh. Nanti snacknya itu mau makan sumber karbohidrat di jam 10 sebagai selingan juga boleh seperti itu. Nggak masalah Mm-mm. gitu loh. Oke. Ya, jadi bisa Sepertinya dibagi. Jadi misalnya kalau makannya itu udah makan karbo, protein, sayur. Kemudian mm-mm. kalau makan buah lagi kan kekenyangan ya. Iya. Itu boleh dijadikan buah itu jadikan sebagai snack mungkin di jam Oh. 10 seperti itu. Ya, jadi bisa jadi alternatif snack. Jadi Boleh. kalau buah lebih baik sebelum atau setelahnya nih, Bu? Kalau buah itu tergantung ya. Eh, Sebenarnya buah itu dia kalau tadi saya sudah menjelaskan waktu kita makan misalnya kacang-kacangan, buah yang terutama buah yang sumber vitamin C itu setelah kita konsumsi itu bisa bersamaan. Seperti itu untuk Oh. membantu penyerapan zat besi gitu loh. Oh Tapi gitu. kalau kita ingin mengonsumsi buah dalam jumlah yang lebih lagi itu bisa jadikan snack seperti itu. Oke, jadi buah yang mengandung vitamin C lebih baik dikonsumsi bersamaan pada saat Ya, makan. ya betul. Ya. Oke. Lalu Pak Kiswan sepertinya banyak sekali nih pertanyaan dalam satu ini. Oke, dan apakah benar karbohidrat plus protein kurang bagus kombinasinya? Benar nggak, Bu? Enggak sih. Justru Enggak ya? sebenarnya memangnya harus makannya seperti gizi seimbang itu seperti itu. Cuma kalau protein dengan karbohidrat ya konsumsi dulu protein baru kemudian karbohidrat karena protein itu dia bisa membantu penyerapan gula karena karbohidrat itu kan apa sumber apa gulanya itu lebih tinggi seperti itu. Jadi biasa konsumsi protein dulu baru karbohidrat. Boleh enggak masalah gitu loh. Oke, baik. Dan kalau buah itu sebagai snack atau kudapan lebih bagus dimakan bersamaan dengan nasi, sayur-sayuran, atau kacang-kacangan atau jamur, Bu. Nah, kalau sebagai snack itu berarti kita pisah ya. Biasanya kalau Oh, misalnya kita makan pagi, kalau kita lapar misalnya jam 10 itu buah-buahan itu bisa sebagai snack. Tapi buah-buahan yang sumber vitamin C itu untuk bantu penyerapan bisa setelah kita makan sedikit untuk bantu penyerapan. Itu boleh juga seperti itu. Jadi kadang kita juga kebutuhan setiap orang kan beda ya. Kadang-kadang ada yang mm-mm. makan sedikit itu udah kenyang, udah kenyang. Jadi kita juga harus lihat kita itu seperti apa. Lalu kita sendiri harus membagi waktu seperti itu. Jadi tidak ada yang mana yang tidak baik atau yang terbaik ya. Karena tubuh kita itu masing-masing beda dan unik ya. Menurut saya sih. Iya.
Jadi rasanya aja lebih baik Ya, bagaimana. ya. Cuma yang kita lihat aja dalam satu hari itu kita punya variasi itu seperti gizi seimbang gitu loh. Jadi ada kandungan kacang-kacangan yang bervariasi, kemudian ada sayur-sayuran yang berwarna-warni, rainbow food, kemudian ada sumber karbohidrat. Tentunya kalau teman-teman bisa ya, tentunya yang sangat alami. Tapi itu kan butuh transisi ya kalau untuk memulai sesuatu yang sehat ya. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Made. Malam Dokter Rita mau Saya bukan tanya. dokter. Ahli gizi, Bu Made. Mau tanya, pagi hari lebih bagus awali sarapan apa? Karbo kah, protein kah, sayur atau buah-buahan? Nah, sebenarnya berdasarkan gizi seimbang sudah saya jelaskan per sekali makan itu ada porsinya masing-masing, yaitu kita ada makan karbohidrat, ada makanan dari protein, kemudian ada sayur-sayuran. Nah, kalau misalnya buah udah terlalu kenyang, itu bisa dimakan menjadi snack di selang waktu berapa jam kemudian. Seperti itu. Oh, oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Pak Kiswan. Untuk penyakit saraf kejepit, lebih bagus dan lebih cepat sembuh mana? Makan jus sayur atau ubi atau kentang dan tempe dicampur menjadi satu atau dengan kukus sayur tempe dan makan nasi. Jadi kalau untuk untuk saraf kejepit itu biasa harus terapi ya. Harus Ya, terapi. Tidak semuanya itu bisa dengan makanan kalau kita udah sakit. Tapi makanya kita harus dari awal itu makanan kita itu ditatah demikian seimbang. Kemudian selain itu kan semuanya bukan dari makanan juga ya. Bisa juga dari aktivitas fisik kita, olahraga dan sebagainya. oke. Tapi mungkin maksudnya makanan Mm. apa yang terbaik untuk eh biar proses penyembuhan itu lebih cepat bagi saraf kejepit Ya, gitu. kalau makanan yang terbaik untuk sakit itu ya, saya tidak bisa untuk khusus untuk saraf kejepit. Kalau untuk kita Hmm. itu biasa makanan yang lebih ke alami semua, seperti itu. Itu sangat membantu inflamasi, cedera dan Oh. sebagainya. Dan terutama juga makanan yang antioksidannya tinggi, seperti vitamin C, vitamin E. Itu sangat membantu sekali karena antioksidannya sangat tinggi. Itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Esther. Katanya suami saya minum B12. Kok diare dan kembung, apakah tidak cocok? Sebenarnya saya juga sering sih, Bu, mendengar hal seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang disuruh makan vitamin C aja, enggak ah, ntar diare, enggak ah, ntar begini begitu. Bahkan ada orang yang mungkin tidak suka makan buah dari kecil apa gimana ya. Begitu besar kita suruh makan buah, enggak ah, nanti diare. Alasannya seperti itu. Sebenarnya nih seperti ini apakah fisiknya yang nolak atau bagaimana? Mungkin ada penjelasannya, Bu. Ya, sebenarnya kadang-kadang memang bisa juga tubuh kita nolak. Misalnya, kan juga ada yang anak-anak yang tidak bisa minum susu sapi ya, betul nggak? Ya, Nah, itu sebenarnya kalau dia tidak bisa minum susu sapi, alergi, kadang-kadang itu juga bisa dengan coba kasih sedikit-sedikit supaya tubuhnya itu juga beradaptasi, seperti itu. penyesuaian ya. Ya, ya, jadi tubuh kita itu kadang-kadang butuh adaptasi juga gitu. Demikian juga kadang kita bisa coba karena seperti saya sampaikan bahwasanya tubuh kita itu sangat unik dan berbeda setiap orang, seperti itu. Iya, iya. Oke, betul ya. Jadi ternyata seperti itu ada ya kondisi seperti itu ya. Ya, bisa juga, Dikasih bisa. makanan yang sehat, yang bergizi, tapi badannya nolak gitu. Malah hobinya makan gorengan, makan itu dia nggak kenapa-napa gitu kan. Itu biasa lidahnya yang nolak, bukan badannya. Entah karena faktor kebiasaan atau apa kali Karena ya. kebiasaan ya, karena mindsetnya, ya. Oke, oke. Oke, sekarang lanjut pertanyaan dari Ibu Diani. Terima kasih Bu Rita. Saya punya pertanyaan, kalau mengkonsumsi suplemen B12, apa ada rekomendasi waktu tertentu untuk mengkonsumsinya? Misalnya lebih baik pagi atau siang atau sore atau malam atau bisa kapan aja? Ya, biasa sih dikonsumsi bersama dengan makanan. Waktu kita makan. Umumnya vitamin-vitamin itu lebih baik dikonsumsi di pagi hari ya. Seperti itu.
Oh, oke. Lebih baik dikonsumsi pagi hari ya. Ya, Oke, dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan Ibu Kimari. Bu Rita, bagaimana cara mengkonsumsi rosemary? rosemary ya. Hmm, Rosemary itu kan biasa bisa dibuat dimasukkan ke dalam masakan, dan rosemary juga bisa dibuat menjadi teh ya. Saya sering konsumsi rosemary diseduh kemudian ditambahkan lemon seperti itu. oke. Dan Ya. itu rosemary sangat bagus juga ya untuk merilekskan syaraf ya. Oh, gitu. Itu. Oke, jadi dijadikan teh saja ya. Ya, ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Pak Kiswan. Saya kurang setuju kalau B12 tempe digantikan dengan suplemen B12 karena tempe tidak mengandung asam urat katanya gitu. Oh iya iya. Jadi kalau misalnya masih muda kan tadi saya sudah sampaikan kalau masih muda itu konsumsi tempe nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Karena memang tempe di Indonesia itu memang mengandung vitamin B12 yang cukup tinggi. Tapi terutama untuk lansia itu memang lebih disarankan ke suplementasi. Tapi ini juga Suplemen. pilihan ya. Ini juga Ya, ya. pilihan. Jadi sebenarnya kacang-kacangan itu bisa menyebabkan asam urat itu berapa jenis kacang yang termasuk bisa menyebabkan asam urat nih, Bukan Bu? begitu ya. Jadi eh, kacang-kacangan itu tidak menyebabkan asam urat ya. Jadi yang menyebabkan asam urat itu justru daging merah, seafood, ikan teri itu tinggi sekali. Kalau teman-teman bisa browsing USDA itu ada kandungan asam urat setiap makanan itu ada. Itu di hewani itu yang tinggi sekali. Cuma kalau sudah asam uratnya tinggi itu makan kacang-kacangan yang berlebihan itu mungkin bisa menjadi trigger pemicu untuk Oh, gitu. seperti itu. Tapi Jadi tetap harus kacang-kacangan. konsumsi kacang-kacangan dalam batas yang wajar, yang normal, karena Ya. itu adalah sebagai sumber protein kita, seperti itu. Jadi Jadi kan kacang-kacang ada juga ya jadi trigger. teman-teman saya ya, itu bukan orang yang vegan. Dia konsumsi itu kadang-kadang kita makan kacang itu enak ya, jadi snack nggak terasa ya. Makan satu bungkus almond, nah langsung asam uratnya pasti tinggi seperti Hmm. itu. Jadi makannya berlebihan. Selama makannya itu tidak berlebihan, enggak masalah seperti itu. Oke, jadi berarti makan dalam batas yang masih wajar ya. Ya, Dan betul. tapi bagaimana? Saya juga pernah dengar orang meskipun dia vegan atau vegetarian, dia tetap bisa kena asam urat. Nah, itu bagaimana penjelasannya, Dok? Padahal dia Ya, kan nggak makan yang hewani, ya, hanya makan tempe, kacang-kacangan lainnya gitu. Kok bisa ya, kena juga gitu? Karena ya. kan penjelasannya Oke. kan hanya didapat dari hewan. Ya, ini kita jadi bahas asam urat ya. Ya. Jadi asam asam urat itu bisa karena berbagai faktor ya, bisa karena genetik juga bisa karena konsumsi obat diuretik juga bisa, konsumsi obat tertentu, bisa juga karena penurunan fungsi ginjal ya. Jadi Oh, dan pria laki-laki itu cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi. Jadi pada penelitian laki-laki di usia 40 tahun itu cenderung memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi dari wanita. Sedangkan untuk wanita biasanya eh, yang memasuki masa pramenopause ya hmm. atau udah menopause itu cenderung asam uratnya tinggi karena ketidakstabilan hormon estrogen. Jadi Oh, hormon estrogen itu bisa membantu mengeluarkan purin melalui urin seperti itu. Ya. oh, Jadi oke. mungkin yang banyak saya jumpai pasien-pasien yang asam uratnya tinggi itu terutama di eh, teman-teman yang usianya itu masuki masa premenopause atau yang sudah menopause seperti itu. Oh, oke, baik-baik. Thank you penjelasannya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Dona. Malam Cikrita, sumber sumber vitamin B12 yang dari sayuran dan buah-buahan apa aja, Ci? B12 dari Yang ada pada sayur-sayuran dan buah-buahan apa aja jenis-jenisnya, jenis sayuran dan buah-buahannya.
Oh, jadi dari sayuran Ini buah-buahan banyak, itu iya. tidak mengandung vitamin Kalau B12. seminggu satu Jadi kali. vitamin B12 itu sebenarnya dari bakteri ya, dari bakteri seperti itu. Ah, jadi memang tidak ada. Oh, jadi hasil fermentasi seperti tempe itu vitamin B12 ya? Ya itu karena kontaminasi dari bakteri yang penghasil vitamin B12. Jadi biasa terkontaminasi dengan air, dengan tanah gitu loh. Nah, saya pernah Hmm. dengar dulu kalau orang yang buat tempenya itu yang kurang higienis justru vitamin B12-nya tinggi. Seperti itu. Itu karena terkontaminasi. Tapi eh, kita tidak bisa mengambil resiko ya kalau kita buat tempenya itu tidak higienis nanti dapat vitamin B12-nya lebih tinggi, tidak seperti itu ya. Ya, ya betul. Kuman dan bakterinya juga lebih Ya, banyak. iya, seperti itu. Oke, oke. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Pak Kiswan. Buah vitamin C bukannya lebih bagus dikonsumsi duluan, baru setelah itu karbohidrat dan protein saat pagi hari. eh Buah vitamin C. Ya biasa vitamin C itu memang lebih disarankan konsumsinya itu bersamaan dengan setelah kita konsumsi kacang-kacangan gitu ya. Oh, Sebenarnya buah-buah itu eh, kan fruktosanya agak tinggi ya. Fruktosanya agak tinggi yaitu dia punya indeks glikemisnya itu juga lebih tinggi. Nah, biasa itu dikonsumsi itu memang harus ada selang waktu. Biasa kalau saya konsumsi buah itu setelah makan, tapi jumlah vitamin C yang sedikit. Tapi nanti buah itu saya konsumsi lagi untuk dijadikan snack. Jadi kalau kita bangun pagi, kita konsumsi buah itu kurang cocok. Kenapa? Karena biasa kalau kita bangun pagi itu kadar gula kita tuh cenderung tinggi. Sedangkan oh gitu. buah itu fruktosanya tinggi. Jadi kurang disarankan waktu kita sudah bangun bangun pagi kita langsung mengonsumsi buah. Oke, jadi Ya, baiknya bangun pagi jangan makan buah justru ya dok jangan ya. ya justru jangan langsung makan buah karena Oke, kadar gula kita yang tinggi pada saat kita pagi hari seperti itu. oke, oke. Jadi berarti lebih baik makan sayur-sayuran dan sebagainya ya. Ya. Karbohidrat oke dimakan pagi hari? Oke, nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Karbohidrat yang seperti yang tadi saya sampaikan bersamaan dengan sayur-sayuran ya, karena sayur-sayuran itu sangat membantu penyerapan gula pada karbohidrat. Ya, Oke, oke. jadi jangan makan karbohidrat tok aja, tapi kita harus makan sayur-sayuran dulu, misalnya salad, kemudian baru kita makan karbohidrat. Itu sangat disarankan sekali. Oh, oke, Karena serat oke. pada Gitu. sayur-sayuran itu dia bisa menghalangi enzim amilase yang pada karbohidrat sehingga gula darah itu tidak naik terlalu tinggi. Oh, oke, oke. Terus pertanyaan dari Bu Esther, ada yang bilang buah-buahan dimakan itu eh sebelum makan ya, betul nggak dok? Buah-buahan dimakan sebelum makan. Ini Jadi sebelum makan siang misalnya makan ya siang buah-buahan. nggak masalah. Misalnya itu kan jadi snack, Ah, boleh makan duluan nggak masalah gitu loh. Yang penting kita jangan jangan terlalu pagi hari. mencampur buah-buahan itu terlalu porsi besar dengan makanan kita Mm-mm. yang karbonya juga terlalu porsi besar. Nah itu akan memicu lonjakan gula darah seperti roller coaster seperti itu. Jadi kita Oh, harus ada range waktu gitu loh. Ini maksud saya yang untuk buah-buahan yang konsumsinya dalam jumlah yang lebih besar ya, seperti ya, itu. ya. Karena saya lihat banyak sekali juga teman-teman yang kadang-kadang berpikir buah itu kan memang sehat, sehingga pagi tidak sarapan konsumsinya hanya buah. Itu banyak juga yang seperti Mm. itu. Itu tidak benar ya, seperti itu. Tapi kalau pagi-pagi misalnya minum jus almond gitu, susu almond gitu, Nggak it's okay masalah. ya? Nggak masalah. Tapi Oke. jus almond yang murni ya, jangan Iya, ditambahkan ya. gula. Nggak masalah, karena almond itu kan dia sumber lemak dan sumber protein juga. Jadi nggak Hmm. masalah. Itu tidak akan memicu lonjakan gula darah. Oke. Ini Mhm. waktunya udah hampir jam 9 ya, nggak masalah ya. Nggak masalah sih, ini masih antusias yang nanya. Aduh. Ini lagi ada pertanyaan juga dari Pak Kiswan. Saya makan jus sayur, tempe, ubi, dicampur menjadi satu, sembuh saraf kejepit. Gimana itu, Bu, Oh penjelasannya? ya, ya itu luar biasa berartinya ya bisa makan seperti itu lalu kemudian saraf terjepit biasa karena saraf terjepit itu biasa memang perlu diterapi ya setahu saya seperti itu. Tapi memang makanan-makanan yang
makanan-makanan terutama dari sayur-sayuran itu memang sangat berkontribusi pada kesehatan kita secara optimal. Tapi kalau untuk kasus ini ya luar biasa juga ya. Saraf Hmm. terjepit bisa dengan makan jus sayur. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Ratna. Bagaimana dengan intermittent fasting? Bagaimana penerapan yang idealnya? Gimana? Oh, itu nanti kita bahas pembahasan khusus ya, karena Hmm, ini di luar oke. topik kita juga. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan Bu Teti. Kalau kacang mente, Eh, kacang tanah termasuk sumber protein sebaik kacang merah, misalnya kacang kacang digado-gado. Nah, kacang mete, Kac- Kacang kacang mente, kacang aha, tanah itu kan termasuk sumber protein. ya. Apakah itu sebaik kacang merah, misalnya saus kacang pada gado-gado Oh, itu. seperti itu. Kacang mete itu termasuk ke dalam jenis nuts, ya. Sedangkan kacang merah itu masuk ke dalam bean atau legume, beda, ya. Kacang mete itu nuts itu walaupun mengandung protein lebih tinggi di lemaknya. Oh, Sedangkan kacang merah itu jenis legume atau bean itu biasa lebih tinggi di protein, seperti itu. Jadi kalau oke. teman-teman ingin mengetahui kandungan protein dari kacang-kacangan atau sayur-sayuran itu bisa cari di data komposisi pangan Indonesia, ya itu bisa dilihat. Berarti kacang tanah juga sama ya, masuk Nah ke itu ya kacang betul, mente ya, itu yang lemaknya yang tinggi. lemaknya Ya, tinggi ya. jadi kadang-kadang protein lemak tinggi itu semua kacang-kacangan itu kan bervariasi sekali ya. Saya juga nggak terlalu hafal ya, tapi saya taunya kalau untuk nasi itu biasa cenderung tingginya di lemaknya, ya, Hmm, di lemak sehatnya. Sedangkan kalau untuk di beans atau legume itu tingginya di proteinnya seperti itu. oke, ya, oke. Nah, Ini udah sekarang mau ada jam pertanyaan. 9. Masih masih ada beberapa nih. Ah, oke. Oke, kita lanjutin sebentar dari Bapak Kismari. Gurita rosemary-nya kalau kita beli yang kering sama aja nggak gizinya? Oh, eh, ya sebenarnya ya pasti beda ya. Tapi nggak masalah. Kadang-kadang teman-teman juga sering bertanya ya, kalau saya makan ini misalnya jahe, lebih bagus kan yang seger ya daripada yang sudah jadi bubuk ya. Tapi kadang-kadang kan kita waktunya itu tidak banyak untuk mengolah semua itu. Jadi asalkan kita bisa mengonsumsi dengan teratur itu, saya kira itu juga sudah bagus seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa terlalu berpikir kandungan gizinya yang mana lebih tinggi. Ya pasti kalau yang sudah diolah lebih kering Ya, ya itu pasti kadang kandungan gizinya itu semakin berkurang. Tapi kita tidak usah terlalu fokus terlalu besar ke hal-hal yang seperti itu. oke, baik. Jadi kita Eh, bisa mengkombinasikan, kita bisa konsumsi divariasikan. ini ada pertanyaan dari Pak Kiswan. Asam urat bagi vegetarian biasanya dari telur dan susu karena masih dari hewan yang tinggi asam urat. Untuk vegan kebanyakan dari cara memproses makanan seperti dibakar atau digoreng dan makanan-makanan diproses lainnya. Katanya pernah dengar dari Dokter Susianto bahwa jeruk, buah vitamin C bagus duluan masuk sebelum karbohidrat agar bisa meningkatkan zat besi. Nah, itu Mungkin ini bagaimana? bukan pertanyaan, tapi ini mungkin tambahan buat teman-teman seperti Oh itu. ya. Ya. Oke. Oke, sudah selesai Bu Rita. Terima kasih banyak ahli gizi Rita Sang yang telah memberikan ilmu yang begitu berguna bagi kami kaum awam. Karena siapapun bisa terkena hidden hunger kalau pola gizinya tidak seimbang ya, Bu ya. Semoga Iya, kita betul. bisa mempraktekkan ilmu yang didapat dari ahli gizi Rita Sai pada malam hari ini. Oke, baiklah. Saya berharap siapapun yang hadir pada webinar Zoom di malam hari ini bisa menambah pengetahuan dan mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh ahli gizi Rita Sai. Karena tanpa praktek, ilmu tidak akan ngefek. Dan saya sangat mengapresiasi semua yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Mohon untuk membuka kamera untuk berfoto bersama. Boleh kita buka kameranya dulu semua?
Kita foto bersama dulu ya. Oke. Oke. Setelah foto, saya juga ada sedikit pengumuman mengenai basar kita, basar vegetarian yang akan diadakan di Pusdiklat Citra Maitri Jaya, Jalan 1 Maret, di mana bazar ini diadakan 1 hari saja, yaitu tanggal 27 Juli 2025. Semua harganya serba 15.000, diadakan dari jam 9 pagi sampai sore jam 5. Acaranya juga ada acara kesenian, games, kegiatan, lomba. Nah, untuk pembelian kupon bisa menghubungi Cuilang di 0812 1958 883. Oke, sekian dari saya Meani Halim. Sampai ketemu di pertemuan Zoom berikutnya minggu depan pada jam yang sama di webinar kesehatan dengan judul yang berbeda. Terima kasih dan salam sehat bahagia selalu. Sampai ketemu lagi semua. Thank Terima you. kasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Ya.